Singkatnya, semua dosa-dosa yang pernah dilakukan itu berpotensi diampuni saat dia mengerjakan amalan ini. Siapapun, kalau sudah disebutkan man, ini menunjuk kepada bentuk personal, tapi maknanya tidak terbatas kepada siapapun. Seperti yang pernah saya uraikan, siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan penunaian ibadah siam. Seperti yang pernah kita ulas, baik syaratnya, syarat wajibkah, syarat sahkah, atau syarat wajib dan sah secara bersamaan, ya, sepanjang memenuhi ketentuannya. Dia mampu menunaikan qiyam. Nah ini ya, qiyam. Kalau sudah disebutkan qama, qiyam, berarti amalannya malam. Kan? Di sini man shoma, siapapun ya yang mampu memenuhi ketentuan aturan untuk menunaikan ibadah siam. Man shoma, siapa yang mampu menunaikan siam. Ini kalau siam berarti ibadahnya siang hari. Ramadhan, tapi ini khusus di bulan Ramadan. Ya, jadi Anda bisa berpuasa seperti sekarang di bulan Rajab, ya kan? Nanti ada Sya'ban, ada puasa. Atau hari-hari biasa juga Senin, Kamis bisa puasa, ya kan? Qiyam juga malam bisa qiyam. Tadi malam ada yang qiyam, ada yang tahajud, ya kan? Besok terbuka peluang kalau diberikan kehidupan dan seterusnya, bisa. Tapi ini spesifik, kalimatnya langsung diikat dengan ini kata kuncinya. Waktunya spesifik Ramadan, bukan waktu yang lain. Jadi malamnya malam Ramadan, siangnya siang Ramadan, selama Ramadan. Ya? Dia mampu menunaikan ibadah qiyam. Nah ini dia, kita akan garis bawahi ini ya. Karena awal menuju puasa itu kan kalau sudah dipastikan terlihat hilalnya, diketahui awal Ramadannya, dan itu terjadi pada saat apa? Maghrib kan? Nah kalau maghrib berarti pengantar kepada malam, kepada lail ini. Ya. Jadi awal Ramadan yang kemarin kita bahas itu tibanya itu saat maghrib diketahui, kan? Yang mengantarkan kepada malam ke sini. Jadi otomatis amalan pertama kita yang akan ditunaikan pertama kali saat masuk Ramadan itu amalan malam. Ini amalan qiyam, bukan yang siam. Siamnya esok ya, kan? Nah, jadi pertama akan kita hadapi adalah amalan ini, amalan qiyam. Nah, di malam pertama Ramadan. Nah, ini langsung dibuka peluang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keterangan dan penjelasan Rasulullah SAW. Siapapun yang mampu menunaikan qiyam ini di bulan Ramadan, imanan, dengan dasar imannya. Kemarin telah kita ulas ya. Waktu kita memohon doa yang pertama itu, maksud kalimat iman itu apa? Kan? Dari mulai motivasi untuk beramal soleh, ada keikhlasan di dalamnya. Wahtisaban. Nah ini kata kunci yang kedua. Jadi yang pertama, ini ditunaikan dengan penuh keimanan, iman, kan? Semua ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Unsur ikhlas kemarin yang telah saya sampaikan. Dan wahtisaban. Dan ini ada unsur yang kedua, kesungguhan, serius, dan memiliki sifat korektif, introspeksi, disertai dengan sikap introspeksi. Ya. Ihtasaba, yahtasibu, gitu kan? Jadi ada hasaba, yuhasibu. Kalau hasaba, yuhasibu, itu penekanannya lebih kepada introspeksinya. Gitu kan? Kalau ihtasaba, yahtasibu, itu penekanannya perpaduan pada tiga bagian ini. Jadi dikuatkan lagi. Sudah disebutkan di awalnya kata iman, diingatkan lagi dengan kata ihtisab. Dalam bentuk kata bendanya, keterangan, karakter sifatnya. Ini perpaduan dari tiga bagian. Ikhlas, tunaikannya serius, disertai dengan introspeksi diri. Kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang kita tunaikan di malam harinya. Siang juga sama ini redaksinya. Imanan wahtisaban. Apa yang didapatkan peluangnya? Kita simpan yang siang dulu, kita kembali ke sini dulu. Ini peluangnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu. Berpeluang diampuni untuknya. Dan penggunaannya, ini menggunakan bentuk fi'il madhi. Past tense. Infinitif, kata kerja asal. Verb. Biasanya, kalau ada satu jaminan diberikan karena pekerjaan tertentu. Misal, ada pekerjaan dilakukan, kan? Kemudian dari hasil pekerjaan ini ada jaminan yang mau diberikan.
itu kalau ungkapan jaminannya digambarkan atau disampaikan dengan bentuk kata kerja asal, ini fi'il madhi, maka ini berfungsi juga sebagai taukid, penguat. Ya, penguat. Artinya, apa yang ingin dijaminkan, disampaikan, itu bukan main-main. Itu serius, gitu ya. Sangat serius. Saking seriusnya, katanya diungkapkan dalam bentuk penguat, yang memiliki nilai taukid di dalamnya, yang berkekuatan luar biasa. Apalagi yang menyampaikannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang disebut Al-Amin, yang tidak ada celah ya, dalam perilaku, dalam sifatnya terjaga, dalam kemuliaan dan seterusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berpeluang besar, ya, dia itu kata Nabi SAW, orang yang menunaikan ibadah ini diampuni nah ini dia, taqaddama min dhanbi, segala. Kalau sudah ma itu teman-teman sekalian, ma itu tidak dibatasi sepanjang nggak ada batasannya. Jadi sifatnya komprehensif, luas. Ya, ma fi hadhil qa'ah lil jam'iyah. Semua yang ada di ruangan ini itu miliknya yayasan. Maka nggak ada dibatasi, semuanya tanpa kecuali. Mau buku, mau kursi, mau papan tulis, mau macam-macam, semua tanpa kecuali. Itu ma namanya. Jelas ya? Nah, jadi kalau menunjuk kepada yang berakal atau bernyawa pada umumnya menggunakan man, ya kan? Kalau menunjuk kepada sifat, keadaan, ya, tempat, benda, dan sebagainya, itu ma. Tanpa batas sifatnya. Segala taqaddama min dhanbi, yang telah berlalu dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Singkatnya, semua dosa-dosa yang pernah dilakukan, itu berpotensi diampuni saat dia mengerjakan amalan ini. Masya Allah ini. Yang menyampaikannya Nabi SAW, yang paling terpercaya, Rasul yang paling mulia, penutup para Nabi, gitu kan? Yang kata-katanya selalu benar dan dibenarkan, bahkan diaminkan oleh malaikat kalau berdoa, kan? Jadi beliau yang menyampaikan langsung. Jadi ada peluang, dan ini yang didapati di bulan Ramadan, dan terbentang siang malam terus, ya, sampai akhir Ramadan. Ini hanya bulan Ramadan, setahun sekali. Karena itu komentar pertama malaikat Jibril ketika Nabi SAW itu naik ke atas mimbarnya dari 3 gundakan, beliau naik step 1, step 2, step 3. Itu beliau, malaikat Jibril alaihissalam, langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan potensi kemuliaan ini, ya. Dan ini nggak main-main itu. Biasanya kan Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini malaikat bermohon, Nabi mengaminkan. Apa kata malaikat? Rahima anfu rajulin, ya kan? Sungguh sangat tercela, sangat kotor, sangat hina, gitu kan? Man adraka Ramadhana, siapapun yang sampai mendapati Ramadan, falam yughfar lahu, tapi tidak mendapati peluang diampuni di dalamnya. Itu terhina, kata malaikat Jibril itu. Ya, jauh bu'dan, jauh dari rahmat Allah. Ya, jauh dari kemuliaan. Diberikan bentangan siang malam, 24 jam. Siangnya ada, malamnya ada, dan itu diberikan selama full 1 bulan Ramadan. Dan dia gak mau taubat juga, dan gak dapat ampunan Allah. Itu keterlaluan, kata malaikat. Rahiman furajul. Itu keterlaluan. Kenapa? Karena bentangannya panjang, teman-teman sekalian. Malamnya terbentang, siangnya terbentang. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi, amin, kabulkan ya Allah. Nah, ini gak main-main ya. Karena itu kita mesti serius nih. Betul-betul serius. Saya sering katakan betapa banyak orang-orang yang sesuai dengan ajalnya, dia kembali kepada Allah tanpa mendapati Ramadan. Kita bisa saksikan. Ya, saya kadang-kadang sering utarakan juga ke teman-teman bahwa di bulan Rajab khususnya, Sya'ban, ada orang-orang baik yang kembali kepada Allah sesuai dengan ajal mereka dan tidak mendapati Ramadan. Ya, boleh jadi itu gambaran pengingat kepada kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa sih yang bisa meningkatkan amalan. Ini orang-orang ini pulang, cukup bekalnya, sangat baik. Ya, kesalahannya mungkin sudah terhapuskan, dosanya terampuni. Karena itu mereka tidak mendapati Ramadan lagi sesuai dengan ajal mereka. Selesai. Kita masih diberikan kesempatan, masih ada bentangannya di hadapan kita untuk mendapatkan Ramadan itu. Jadi kalau sampai tahun ini belum dimanfaatkan juga, butuh berapa Ramadan lagi yang diperlukan untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan, untuk membakar kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Ini gambarannya.